Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Somad, siapa yang tidak kenal dengan Ustadz ini? Pertama kali kemunculannya di media waktu itu sekitar ya bisa dikata 10 tahun yang lalu. Ada yang mengatakan Ustadz ini cerdas, alim, pintar, intelek, dan seterusnya. Pokoknya Ustadz sejuta umat. Ya, kurang lebih begitu. Lantas setelah lewat beberapa tahun kemudian ada orang juga mengatakan Ustadz ini Ustadz yang paling ganteng. Saya kalau mendengar dari temen yang di channel itu, kalau mengatakan dia selalu menyenggol dan mengatakan kalau Ustadz Abdul Somad ini adalah Ustadz yang paling ganteng di dunia. Kedekatannya Ustadz ini dengan Mbak Alawi tidak kita pungkiri, seperti Habib Rizik, Habib Bahar, dan Habib yang lain-lain. Itu kita sudah lihat di media-media khususnya YouTube. Jadi tidak disangsikan lagi kalau sedikit banyak Abdul Somad ini pro atau ada sedikit mungkin ya istilahnya tuh simpati dengan Habib Balawi yang ada di negeri kita. Yang Balawi ini akhir-akhir ini diragukan atau banyak yang membatalkan nasab para Balawi ini, baik yang ada di dalam negeri atau di luar negeri. Tetapi Ustadz Abdul Somad ini konon dia akan menikah dengan seorang Habibah. Jadi apakah karena istrinya yang Habibah ini jadi pemikirannya condong ke arah Balawi? Kita tidak tahu karena dalam pidato-pidatonya ini sedikit banyak sering menyenggol tentang nasab dari Balawi ini, yang dia sendiri sepertinya ini tetap yakin percaya bahwa Habib Balawi ini adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang saya tunggu-tunggu dari Ustadz Abdul Somad ini, kalau saat-saat seperti ini di negara kita ini kan lagi banyak menanggung beban masalah seperti bencana alam, di mana-mana gempa bumi di Tuban, bahkan beberapa hari lalu ada banjir yang melanda Demak, Pati, Kudus, yang itu amat luar biasa sekali. Yang saya tunggu sebenarnya dalam video dia ini adalah bagaimana dia ini selalu menggalang dana donasi ketika di negara lain ini terjadi kerusuhan, terjadi peperangan, dengan berapi-api, dengan simpati yang luar biasa menggalang dana untuk dikirimkan ke negara sana. Tapi setelah kejadian di negara kita ini yang banyak bencana, kok saya tunggu-tunggu nggak muncul apa perkataan beliau yang berapi-api yang menggalang dana untuk kesejahteraan tentu saja masyarakat Indonesia yang ini lebih dekat dan lebih bersaudara sedarah sehati dalam satu negara Indonesia. Tidak muncul satu kata pun dari mulut beliau yang selalu berapi-api. Tapi justru setelah saya cari-cari kok malah saya menemukan video beliau ketika di situ dia mengisi suatu ceramah, mungkin kalau saya lihat ini, atau ya seperti omong-omong biasa yang di situ ada Habib-habib dan ada jamaah tentunya yang di depan sana. Tapi isinya bukan penggalangan dana untuk warga yang tertimpa musibah, tetapi justru mengelu-elukan, kurang lebih saya baca di videonya ini dengan penglihatan tentunya malah memuji-muji para habaib dan berkeyakinan bahwa habaib ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu apakah karena beliau ini istrinya seorang Habibah dalam tanda kutip, ataukah atau memang
dia memang berkeyakinan bahwa para Habib Ba'alawi ini benar-benar zuriyah dari Nabi Muhammad SAW. Pinter ngaji, pinter ceramah, dikatakan orang yang ganteng di dunia, terganteng di dunia, tapi jangan sekali-sekali dong menolak ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ini adalah merupakan tes bagi kebenaran apa-apa yang sudah tersirat dan apa yang telah kita lihat. Untuk selanjutnya kita lihat video berikut. Kamu ketemu kalau laki-laki namanya Sayyid, kalau perempuan namanya Syarifah. Kamu menghormati mereka. Kalau kau jalan, dia jalan di depan, kau jalan di belakang. Dia masih kecil, masih SD, belum tahu apa-apa. Kalau dia jalan di depan gimana, Mak? Nanti kalau kau jalan di depan, kau pernah disul. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far As-Sadiq punya anak laki-laki. Ada namanya Musa Al-Qadhi, ada namanya Ismail, ada namanya Ali Al-Ghuraiti. Dan yang ketiga ini punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib ini punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ini punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Di ujung namanya bergerak Al-Muhajir. Tolong yang saya sampaikan dari awal tadi diingat baik-baik karena ini akan keluar dalam puas ujian akhir semester. Kira-kira sudah ingat? Yang tidak bisa menulis gak apa-apa, yang gak bisa ingat juga gak apa-apa, karena yang saya sampaikan ini bisa diulang nanti di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan comment. Nah, dia disebut dengan Al-Muhajir karena dia pindah dari Irak, pusat peradaban ketika itu, menuju negeri yang pernah didoakan Nabi. Allahumma barik lana fi Yamanina, berikan berkah pada negeri Yaman. Mereka pun sampai di sana. Nama negeri itu itulah yang selalu dinyanyikan keponakan saya yang baru pandai ngomong. Ya Talim, ya Talim. Kita belum bisa bilang roh. Ya Talim, ya Talim. Makamnya di Talim. Banyak umur dan badan, mudah-mudahan nanti kita bisa pergi bersama jalan di sana. Allah tahu masing-masing. Lalu kemudian Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini punya anak, salah satu nama anaknya Ubaidullah. Lalu kemudian punya anak namanya Alawi. Maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Jadi kami, guru-guru kami di Al-Azhar, kalau ketemu mereka akan sebut Ba'alawi. Maksudnya keturunan daripada Sayyid Alawi yang sampai ke atas, sampai Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian turun ke bawah. Inilah yang banyak marga-marga pan-pan yang sampai ke Nusantara. Di antaranya As-Saqqaf. Tulisannya As-Saqqaf. Dari kata atap. Atap ini Saqqaf. As-Saqqaf. Kenapa disebut atap? Karena yang paling tinggi di sini adalah atap. Ilmunya yang sangat tinggi sampai ke atap. Tulisannya As-Saqqaf. Tapi karena orang kita sulit menulis As-Saqqaf, kan payah. Jangan As-Saqqaf. Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Idrus, bin Syihab, bin Syekh Abu Bakar, bin Yahya. Salah satunya adalah Ibnu Sumail. 7 digitnya itu yang ada bersama kita hari ini, Sayyidi Al-Habib Bakar bin Sumail. Mudah-mudahan Ustaz mau nyebut Habib Bakar aja panjang kan ceritanya. Kenapa Pak Ustaz dari awalnya? Ya sama-sama kita hormati Habib Bakar. Demikian tadi sudah kita lihat bersama-sama cerita beliau, Ustadz Abdul Somad, Ustadz paling ganteng, terganteng di dunia. Dalam video ini saya bertanya-tanya, apakah Ustadz Abdul Somad ini nggak sering-sering atau nggak pernah melihat video-video yang menafikan nasab Ba'alawi yang selama ini ramai ada di media massa.
Dan di sini tadi menceritakan masalah marga Asakov dan sebagainya. Asakov ini sudah jelas, ini marga ini seksi di Israel. Yang seterusnya kita kenal dengan nama Asgaf ini. Itu adalah gen Yahudi Askenazi. Tapi dalam video itu diceritakan oleh Abdul Somad, itu merupakan Asakov ini termasuk dzurriyyah dari Rasul kita. Kita nggak tahu apakah memang Abdul Somad ini tidak pernah mengikuti percaturan nasab Alawi selama ini yang terus bergulir dan jelas sudah mendunia. Jangankan Nusantara, orang luar pun, Malaysia itu sudah tahu kalau di negeri kita ini selama ini terdoktrin oleh kaum Ba'alawi yang mengatakan bahwa dirinya ini adalah dzurriyyah Nabi. Dan sekarang ini sudah banyak masyarakat Nusantara yang paham duduk perkaranya. Begitu Abdul Somad, ustadz terganteng di dunia. Ya kalau kita ini ngomongnya ya jangan terlalu begitulah. Pro ya pro, tapi jangan sampai seperti itu. Apa karena memang istri Abdul Somad ini seorang Habibah, jadi ada pembelaan dari beliau kepada Ba'alawi ini, kita tidak tahu. Ataukah memang sebenarnya tahu tapi pura-pura tidak tahu, atau memang tidak tahu sama sekali, atau juga mungkin tidak pernah membaca dari apa yang pernah disampaikan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Di situ kita saja yang awam ini paham bagaimana penuturan Kiai Imad ini begitu runtut dalam pengajian-pengajiannya. Dan itu jelas sudah banyak dipercaya oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Walaupun ada juga kiai kita ini yang masih juga tidak percaya, bahkan membela Ba'alawi ini mati-matian. Kita sudah tahu siapa namanya dan kita sudah tahu semuanya. Ustadz Abdul Somad, saya tunggu bagaimana penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang sekarang ini lagi menandang musibah bencana. Jangan hanya orang luar saja yang diperhatikan, orang kita juga butuh makan, juga butuh pertolongan. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.